Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menolak permohonan perlindungan terhadap istri Irjen Verdi Sambo. Sementara Barada Eliezer diputuskan mendapat perlindungan. Namun terkait kasus pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan, LPSK menyebut tidak dapat melakukan intervensi karena sudah dihentikan oleh pihak kepolisian. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan Barada Richard Eliezer memenuhi syarat sebagai justice kolaborator di kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua. Justice kolaborator bukan merupakan pelaku tindak pidana utama yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus. Justice kolaborator mendapatkan perlindungan keamanan dari LPSK, perlakuan khusus seperti pemisahan berkas perkara dan penahanan dengan pelaku lain, serta penghargaan saat putusan persidangan. Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK untuk Eliezer berupa penebalan pengamanan di rutan, pemasangan CCTV portable, suplai logistik, cek steril udara, pemeriksaan rutin oleh dokter atau psikolog, serta pendampingan rohaniawan. Pengacara Eliezer, Roni Talapesi pun kembali menegaskan tidak ada niat kliennya membunuh Brigadir Yosua. Eliezer juga bukan merupakan bagian perencanaan pembunuhan Yosua. Datangkan ahli psikologi untuk klien kami. Sebenarnya ahli psikologi. Nah, ini untuk materi penyidikan nanti ya, saya sampaikan nanti. Tapi sedikit saja kami sampaikan bahwa ada beberapa fakta yang terjadi bahwa tidak ada niat dari saudara kami, adik kami ini, RE, untuk melakukan tindak kejahatan atau melakukan tindak pembunuhan. Di sini sudah jelas bahwa dia bukan bagian dalam perencanaan. Namun, terkait ditolaknya permohonan pertama Eliezer dan istri Irjen Verdi Sambo dalam kasus pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan dalam program Sapa Indonesia Pagi, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebut tidak dapat melakukan intervensi terhadap kedua kasus yang diajukan Eliezer dan Putri Chandrawati ini karena sudah dihentikan kepolisian. Berkaitan dengan laporan tindak pidana pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan, itu kan ternyata sudah dihentikan oleh pihak polisian. Jadi LPSK tentu tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap permohonan kedua orang ini. Karena apa? Karena LPSK itu ranah mandatnya ada di dalam peradilan pidana. Jadi kalau tidak ada tindak pidana yang dianggap ada, itu tentu saja kita tidak bisa melakukan intervensi apapun. Karena kalau Eliezer ini ditolaknya karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Dan kemudian kami sampaikan kalau yang bersangkutan ingin menjadi atau bersedia menjadi justice collaborator, itu barangkali LPSK bisa memberikan. Nah, artinya setelah kami kemudian kemarin bertemu dengan yang bersangkutan, setelah menerima permohonan dari penasihat hukumnya, ya kami berkeyakinan bahwa yang bersangkutan memang bersedia menjadi justice collaborator dan memenuhi syarat, itu menurut kami. Sedangkan kalau Ibu Putri, kami sama sekali belum bisa mendapatkan keterangan apapun sebenarnya berkaitan dengan laporan dia ke polisi dan juga permohonan yang bersangkutan ke LPSK. LPSK menolak permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. Hasil asesmen membuktikan tidak ada ancaman atau trauma yang didapat istri Verdi Sambo sebagai korban percobaan pencabulan. LPSK justru menemukan ada kejanggalan pengajuan permohonan perlindungan dan menilai tidak ditemukan adanya resiko keberbahayaan yang dipersepsikan sebagai ancaman terhadap pemohon Putri Chandrawati. LPSK lalu merekomendasikan agar istri Irjen Verdi Sambo bisa pulih mental sehingga bisa memberikan keterangan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus di Bareskrim Polri Jakarta. Selamat siang, Valen. Jadi kapan istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa oleh tim SUS? Ya, ini yang jadi pertanyaan juga daripada awak media kepada tim dari kepolisian, dalam hal ini adalah tim SUS
penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Karena meskipun tim sus ini sudah mengagendakan adanya pemeriksaan terhadap istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati, tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan kapan detail waktu pemeriksaannya. Hanya saja ini memang yang menjadi sorotan bahwa Putri Chandrawati ini dinilai penting karena dirinya ini diyakini menjadi saksi kunci atas kasus penembakan tewasnya Brigadir Yosua. Putri ini sebelumnya juga disampaikan oleh Kabar Reskrim Mabes Polri bahwa dirinya ini diyakini berada di lokasi berdasarkan dengan temuan DNA saat olah tempat kejadian perkara yang dilakukan di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Di mana saat itu ditemukan 6 DNA, di mana 4 diantaranya adalah DNA daripada keempat tersangka yang sudah ditetapkan oleh tim sus Mabes Polri. Kemudian 1 DNA merupakan DNA dari Brigadir Yosua dan 1 DNA-nya lagi diyakini adalah DNA dari istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati. Nah, hingga saat ini memang pemeriksaan yang dilakukan dari sejumlah pihak terhadap Putri Chandrawati masih nol, begitu artinya belum membuahkan hasil, sehingga diharapkan tentu sikap kooperatif dari Putri Chandrawati untuk mengikuti segala rangkaian pemeriksaan ataupun ketika nanti sudah dilakukannya atau sudah terjadwal pemeriksaan dari tim sus Barreskrim Polri. Apalagi hingga saat ini tim sus kini telah bekerja keras untuk menyelesaikan kasus ini agar dapat segera dilimpahkan ke kejaksaan. Mercy. Ya, tim sus Kapolri segera periksa Irjen Verdi Sambo. Terima kasih jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus yang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri.